Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah. Acara boleh berjalan dengan baik besok. Soalnya pagi acara hiburan hari Rabu ini ya. Di Taimani Wuku, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang,
besar Bapak L.A. Malik yang pada hari ini mungkin mendapatkan ujian, cobaan dengan berpulangnya orang tua Bapak L.A. Malik yang merupakan ayah dari keluarga besar PTP 4, Pak Darwis dan Pak Yuna. Kami dari keluarga besar PTP 4 Regional 2 mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak L.A. Malik. Kami menyadari bahwa ujian cobaan ini merupakan kesedihan yang mendalam yang luar biasa, karena kita tahu orang tua pasti sudah banyak pengorbanannya buat anak-anaknya, khususnya kepada sahabat kami Pak Darwis dan Pak Yuna, orang tua yang kita yakin telah banyak memberikan bimbingan, mendidik anak, mengajari nilai-nilai kebijaksanaan. Tentu ini tidak terlupakan, tentu ini tidak terbalas. Dan dengan berpulangnya orang tua kita Bapak L.A. Malik, tiada kata yang mampu menghapus rasa duka, rasa kesedihan, rasa kehilangan. Tapi saya yakin apa yang ditinggalkan oleh Bapak L.A. Malik pasti sesuatu hal-hal yang baik, karena kita yakin bahwa orang tua kita merupakan panutan, merupakan teladan yang ideal bagi anak-anak. Jadi kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada sahabat kami Pak Darwis Damanik dan Pak Yuna Damanik, saya berharap bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Bapak L.A. Damanik, kemudian menjalin silaturahmi dengan keluarga besar, bukan hanya keluarga besar Damanik, tapi mungkin keluarga besar di lingkungan PTPN Group, karena Pak L.A. Damanik juga merupakan senior di PTP 8 yang tahun 96 menjadi PTPN 4. Sekali lagi kami keluarga besar PTPN 4 Regional 2 mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan seraya mendoakan mudah-mudahan kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada ibu, diberi ketabahan, kesehatan, keikhlasan dalam menghadapi ujian dan cobaan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa dapat bertemu di tempat ini walau dalam keadaan suka duka, namun kita selalu bersyukur. Yang kami hormati Bapak Regular, Bapak bisa Bapak Siap 1, Bapak Siap 2, Bapak Murni, kemudian Pak CPS, Bapak Sudah, Bapak Kabar, beserta Ibu serta rombongan Bapak Asisten dari Gubernur Bilangundu. Terima kasih kami karena kehadiran Bapak Ibu memberikan kekuatan sendiri bagi kami. Kalau dari segi dinas, Bapak ini 30 tahun berdinas, tapi masa pensiunnya 32 tahun. Jadi lebih panjang masa pensiunnya daripada masa dinasnya. Tapi kami berterima kasih karena saya besar dari PTP. Jadi benar-benar pure murni PTP, kembali bekerja di PTP. Bahkan ketika seminggu yang lalu Bapak ini dia rindu di Babirong dulu. Aku rindu ke Babirong dulu karena waktu dulu ketika PTP 8 tahun 84-85 orang tua kami ini sebagai kepala dinas pengolahan, rumahnya di Mes Babirong itu. Jadi kalau saya ke Mes Babirong itu saya ingat 40 tahun lalu saya di situ Pak, dibesarkan, dan kebetulan juga Bang saya juga mantan manajer di Babirong dulu. Kemudian saya di Babirong juga. Terima kasih Bapak Ibu semua dari hati yang paling dalam mewakili ibu kami, keluarga besar dari keluarga Bapak Nurwi, itu sudah kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Hanya ini yang bisa kami beritahukan, kedatangan Bapak sudah menguatkan dan menumbuhkan hati kami.
bahwa kami punya kawan-kawan, punya teman-teman saudara dari orang-orang PTPN yang memang kita saling mendukung dalam setiap suka dan duka. Terima kasih Bapak. Teman, mantan manajer dari Ronggolo dan Gunung Bayu. Ya, baik, terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Memandang, merasakan kehadiran Bapak-Bapak. Saya merasa bangga, saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya ini suatu yang luar biasa. Saya rindu buka mata saya untuk melihat hal seperti ini, karena memang saya yakin betul-betul Nusantara 4 apalagi sekarang semakin melebar dari Timur adalah orang-orang yang penuh kasih dalam kehidupannya. Jadi saya merasakan itu sampai saya mengakhiri masa dinas saya pada tahun 2001. Dan saya mungkin dulu saya selalu bilang Bang Budi ini, walaupun saya mungkin butuhkan selalu semuanya ke Bang Budi, apalagi Subhan ini teman saya, Bang Geming, Arianto, Arido, juga teman-teman kabar yang lain. Utamanya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini merupakan dukungan yang luar biasa ketika keluarga dalam menghadapi kepergian orang tua kami. Bapak ini umur 29 tahun, dan kami juga belum ingin selalu lebih lama bersama dengan dia, tapi Maha Kuasa mempunyai untuk kita semakin Maha Kuasa untuk kami ikhlaskan pada hari ini. Terima kasih Pak, terima kasih buat kunjungannya, semoga membuatkan bagi kami, terutama buat kami yang mendapat kekuatan, spirit, penghiburan dari teman-teman sekalian. Jadi itu semoga Tuhan yang Kuasa selalu melindungi kita, dan semoga kita bisa bersama-sama semakin kaya. Amin. Terima kasih Bang. Ya, siap-siap langsung sama ya. Ya, Ibu. Kami dari rekan-rekan dari Pak Yuna dan Malik dan Ibu hadir di sini untuk menunjukkan rasa persaudaraan kami, menunjukkan belas sungkawa kami dan penghiburan kami. Kiranya Pak Yuna dan Ibu serta keluarga bisa diberi kekuatan, dan Pak Darwis serta Ibu serta keluarga besar diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan. Sebelum memulai, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat dari nomor 410 ayat 1 dan 2. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpinlah.
bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang boleh mengumpulkan kami anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau tahu ya Tuhan yang Maha Kudus, kami berkumpul di tempat ini dari PUK Regional 2 Tuhan, karena kami mengasihi saudara kami Bapak Yuna Damani dan Bapak Darwis Damani atas berpulangnya ke rumah Bapak, orang tua yang dikasihi. Tuhan, kami percaya bahwa kepulangan daripada orang tua kami ini adalah menuju rumah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya, Engkau menyediakan tempat Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa berdaulat atas keluarga ini. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu yang menunjukkan kasih di tempat ini. Mungkin ada beberapa teman kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan membimbing dan menimbakan di tempat ini tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian ibadah kami ini pada sore hari ini ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Engkau bertahta beracara di tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu di tempat yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin.
kita semuanya. Izin kami di sini yang hadir, teman-temannya Pak Darwis dan juga Pak Yunada Manik dari PTP 4 Regional 2, dan khususnya teman-teman yang terhimpun dalam Persekutuan Umat Kristen PTP 4 Regional 2. Yang kami hormati khususnya kepada keluarga yang berduka, khususnya kepada Inang Guru Purba yang saat ini sedang berduka karena suami yang tercinta kembali ke pangkuan Bapa di surga. Dan juga yang kami hormati keluarga Pak Darwis dan juga Pak Yuna dan semua keluarga keturunan daripada orang tua yang kita cintai ini, Opung Onike Duli. Pada saat ini kami hadir di sini menyatakan bahwa kami juga turut berduka cita, turut merasakan kesedihan keluarga karena orang tua Opung yang tercinta ini kembali ke pangkuan Bapa di surga. Secara jasmani kita berpisah dengan orang tua yang kita cintai ini. Tentunya perpisahan ini tidak bisa dipungkiri, memang ini akan menimbulkan rasa sedih karena memang itulah sifat kita manusia. Perpisahan itu selalu membuat kesedihan, selalu membuat duka, apalagi perpisahan yang sifatnya tentunya ya secara manusia tidak akan mungkin lagi bertemu secara jasmani. Sedangkan perpisahan sementara pun kita sedih, apalagi yang sifatnya permanen secara manusia. Wajar kami di sini hadir turut menyatakan empati kami kepada keluarga yang telah kehilangan orang tua dan opung yang tercinta ini. Dan tentunya kami berharap dan berdoa kepada keluarga, kalaupun berduka, tentunya berduka sebagai orang yang berpengharapan. Jelas pengharapan kita, jelas dalam Alkitab jelas tertulis, setiap orang yang mati dalam Kristus dia akan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Inilah yang menghibur kita. Kalau kata-kata manusia yang mengatakan sabar, ya tabah, ya itu kata-kata manusia. Bisa memang kami katakan itu kepada Bapak Ibu semua dan kepada Inam khususnya. Tetapi kalau kata-kata Tuhan itu ya dan amin. Memang kita semua harus mati, hanya waktunya berbeda. Semua indah pada waktunya, kalau pengkhotbah mengatakan. Kalau kami tadi dengar ngomong-ngomong dengan Lai Yuna, umur orang tua kita ini 89 tahun. Luar biasa. Luar biasa, itu anugerah yang begitu besar. Tetapi nggak bisa kita pungkiri, 89 tahun dia sudah berjerih lelah di dunia ini, sudah berjuang, mungkin jatuh bangun dia jalani bersama dengan Tuhan. Tentu sebagai manusia kita berpisah, kita sedih, tetapi kita juga jangan lupa bahwa orang tua yang kita cintai ini sudah pantas menerima upahnya dari Tuhan. Tentulah kita pasti ikhlas kalau dia menerima upahnya dari Tuhan, berjerih lelah, pindah dari dunia sementara ini ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Tentu ini menjadi penghiburan bagi kita. Suatu saat pun kita pasti akan seperti itu. Inilah sebagai penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Setiap orang yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya,
dia akan menerima upah. Upahnya kekal. Kalau upah kita yang dari dunia ini ya sementara gitu ya. Tetapi upah yang dari Tuhan itu kekal. Tidak ada yang bisa mengambil. Tidak ada, karena Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup. Hidup itu kapan? Ya hidup dalam kekekalan gitu ya. Tentunya kita yakin dan percaya bahwa orang tua yang kita cintai, Opung Oidike Duli, rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Jasmaninya kembali kepada dari mana asalnya diciptakan. Tentu kita harus mengamini firman Tuhan ini. Jadi kami di sini sebagai alat Tuhan untuk mengingatkan ini kepada keluarga sekalian. Ini bukan karena kata-kata kami, tapi kata-kata yang kami imani, kami sampaikan pada saat ini untuk mengingatkan keluarga, supaya kalaupun berduka, berdukalah dalam pengharapan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menguatkan, pasti Roh Kudus akan menghibur, terutama Inang. Kiranya Inang, walaupun berduka, Inang tetap berserah kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena kehendak Tuhan mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Kehendak Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada yang bisa menangkali. Izin kami membacakan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Ini mengingatkan kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Tempatnya lebih baik nanti di surga. Kita yang ditinggal masih harus berjuang, berjerih lelah, tetapi dalam perjuangan itu kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan. Bapa surgawi, Bapa yang kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, Engkau melihat keadaan kami di tempat ini, khususnya keluarga yang sedang berduka. Oleh karena orang tua, suami, opung yang kami cintai ini telah Engkau panggil kembali ke sisimu. Secara jasmani, secara manusiawi kami bersedih, tapi secara iman kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, dan Engkau sudah memanggil dia kembali ke sisimu untuk menerima upah dari Tuhan. Itulah kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan pada saat ini. Kami yang hadir di sini, khususnya keluarga Persekutuan Umat Kristen PTP 4 Regional 2, berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, Engkau menghibur mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau mengingatkan firman Tuhan kepada mereka, supaya mereka ketika bersedih, mereka tetap beriman. Ketika mereka berduka, mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah hilang. Pengharapan kepada Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga di sini, dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang tetap menguatkan mereka, dan menolong mereka, dan menghibur mereka. Kami sudah melaksanakan acara kami ini, kami akan mengakhirinya Tuhan, dan kami akan berpisah. Engkau yang tetap menolong keluarga di dalam setiap acara-acara pemberangkatan orang tua yang kami cintai ini ke tempat peristirahatan yang sementara. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan tutup acara kami ini, kami akan berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di seperti di surga. Kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mewakili keluarga besar Bapak Lalu Yesus Kristus menyatakan terima kasih kami buat penghiburan yang diberikan. Walaupun kebanyakan orang mengatakan 89 tahun itu sudah puas, tapi sejujurnya saya belum puas. Tapi saya percaya bahwa seperti Paulus mengatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bahwa Bapa kami ini ada di surga. Setelah dia pensiun, ini selalu membaca Alkitab. Dia selalu membaca Alkitab. Jadi kalau misalnya ada acara-acara keluarga, Bapak kami ini diberikan kesempatan untuk berbicara, dia akan berbicara firman. Dia akan menumbuhkan dengan iman kami dengan firman Tuhan. Terus 6 Ayub 3 selalu dia katakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Seek first His righteousness. Dia selalu begitu. Baca firman selalu dikaitkan dengan bahasa Inggris. Dan ini yang selalu menggugah hati saya untuk mau baca firman Tuhan. Karena pemikiran saya bahwa orang tua saja mau baca firman. Dan sampai saat ini belum menghembuskan nafasnya, orang tua kami ini nggak ada hilang ingatannya, nggak ada lupanya, selalu cerdas. Mungkin kemampuan dia mendengar saja menurun, dan kemudian sudah mulai lemah kakinya dan hal-hal ini. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Kami keluarga besar berlima kami menyatakan terima kasih buat Bapak Ibu semua. Jadi kalau kakak saya nomor 1 di Jakarta, kemudian Pak Agus nomor 2, nomor 3 kakak saya di sini, kemudian nomor 4 nomor saya nomor 5. Kami berlima, dan tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Kalau Bapak kami ini dulu dari PPP 8, Kepala Dinas Pengolahan di Kebun Bahirong. Saya berumur 8 tahun saat itu, dan 41 tahun kemudian saya ada di Kebun Bahirong. Dan abang saya juga pernah mengajar di Kebun Bahirong. Jadi Bahirong luar biasa untuk kami. Tidak ada yang kebetulan. Jadi kami hanya bilang terima kasih. Terima kasih Bapak Firko. Kebetulan, bukan kebetulan ya. Tahun ini saya jadi ketua Natal untuk PUK Regional 2. Kalau waktu pasca Pak Firko dan teman saya. Kalau kali ini saya bilang saya jadi ketua Natal. Saya nggak tahu kenapa seperti ini. Gak apa-apa. Saya percaya bahwa rencana indah Tuhan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ada makanan kita karena hujan, karena parkirnya agak jauh mungkin bisa basah. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati semua. Yesus abadi.
kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus.
Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan angkat diriku
tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkah. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Kita masuk ke dalam doa pembukaan yang oleh Bapak Juli. Lalu Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa kepada Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau mempersatukan kami dengan sidang perkabungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh penghibur yang sejati, itu yang memberikan penghiburan dan penguatan bagi keluarga besar Damanik di rumah ini Bapa. Kami bersyukur juga Bapa, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang berotoritas dan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami serahkan dalam otoritas Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mendaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Selamat malam para Bapak dan Ibu. Kami sangat bersuka cita dalam keadaan apapun Tuhan selalu menyertai kita. Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari Gereja Betel Indonesia dalam rangka melaksanakan ibadah untuk orang tua yang kami kasihi, Papa Lodoik Agustinus Damanik. Kami sedikit mau memberikan informasi kepergian Papa ini pada 12 Oktober kemarin pada pukul 20.26 yang diawali dengan sakit sesak. Perlu kami sampaikan bahwasanya Papa ini adalah seorang pekerja yang pada awalnya di sebuah perkebunan yang pada masa itu adalah disebut aneka tanaman pada tahun 63 sebagai seorang staf perkebunan yang banyak berkecimpung dalam komoditi perkebunan yang bekerja di garis-garis terdepan yang kalau sekarang disebut PTP Nusantara. Dalam perjalanan karirnya dengan kesendiriannya dia bertemu dengan inang kami ini, Mama Welina Maria Burung Purba yang mendampinginya, dan mereka dalam cinta kasihnya yang diberkati Tuhan memiliki 3 orang putra, 2 orang putri. Yang pertama adalah kakak saya ini, Devi Damanik, kemudian saya yang nomor 2, Darwis Damanik, yang ketiga Chandra Damanik yang kaosnya hitam, yang keempat kami ulangi Susi Damanik,
nomor 3 Susida Mani, nomor 4 Chandra Mani, dan yang terakhir Yona Damani. Bapak ini begitu bagus karirnya, dia diangkat menjadi kepala dinas, namun oleh karena kesehatannya dia menderita penyakit dimulai tahun 88 ya Maya. Karena gangguan pada empedu, sehingga pada mulai 88 tersebut Papa ini hidup tanpa empedu. Ya, jadi nggak bisa dengan empedu. Untuk itu dia harus menjaga makanannya supaya tidak terlalu mengandung kolesterol. Karena empedu katanya, yang saya tahu informasi dokter, empedu itu mengurangi kolesterol yang dia makan. Karena saya juga begitu, empedunya diangkat juga. Berikutnya dalam perjalanannya pada tahun 94 ketika adik kami Yuna sudah menamatkan SMA, mau bercita-cita menjadi seorang pilot terbang tinggi, Papa ini kena serangan jantung di Jakarta waktu membawa adik kami Yuna ini untuk mengikuti tes pilot. Dia terkena serangan jantung, dibawa ke rumah sakit Harapan Kita pada masa itu. Adik kami gagal, Papa di rumah sakit Harapan Kita. Akhirnya kita kembali ke Medan. Adik kami Yuna meneruskan kuliah di No Mansion, Medan. Papa ini seorang pekerja keras yang memang orangnya ngotot. Pada berikutnya dia kena serangan jantung berapa kali sehingga dia 6 kali pasang ring. Dia pernah bersaksi di Betel pada saat yang di Medan Plaza tentang berapa ton obat yang sudah dia makan selama perjalanannya dia kena serangan jantung, oleh karena satu hari dia makan obat 16 butir, ditimbangnya berapa gram, dikalikannya 1 ton, dia menyatakan memakan obat 1,2 ton. Tapi dia menyatakan obat yang paling ampuh adalah ketika dia membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang dia lakukan sampai dengan sekarang, bisa mencapai umur 89. Bapak ini ketika kemarin terakhir dia sakit, Kamis saya bawa ke rumah sakit, sudah bilang sama saya dia sudah 6 kali mengulangi baca Alkitab. Jadi kalau di mana ayat, menurut saya pribadi dia adalah orang yang Alkitab berjalan. Kalau saya mau tanya dia, berikut dengan translate, kalau orang translate Inggris ke Indonesia, dia dari ayat Alkitab ditranslate ke Inggris gitu kan. Itu dia orangnya. Dia tidak pelupa, dia orang selalu mengingat. Kekurangannya adalah kurangnya pendengaran dia, yang disebabkan katanya terus-menerus mengkonsumsi obat pengencer darah, mengakibat katanya pendengaran kurang, itu kata dokter. Jadi 2-3 tahun ini berkuranglah pendengarannya. Singkat cerita, pada Kamis minggu yang lalu dengan cucunya, cicitnya makan seperti biasa apa yang diinginkan, tapi terjadi pendarahan di lambungnya sehingga mengeluarkan darah dari bagian belakang. Saya dengan mama membawa ke rumah sakit. Banyaknya darah yang keluar, tindakan dokter menyampaikan harus transfusi darah sebanyak 2 kantong. Itu yang dilakukan tindakan. Pada hari Kamis berikutnya dia sudah segar, sudah ngomong. Kami pulang ke rumah hari Kamis, saya bawa kemari, Bapak sudah di rumah. Cuma pada hari Minggu tanggal 12 dia sesak lagi. Sesak, dia bilang sama mama, aku sesak gitu kan. Nah, diambil sikap dibawa ke rumah sakit di Murni Tugu Wesley ke sana. Sampai di rumah sakit pada pukul 20.26 dia menghembuskan napasnya yang terakhir.
Pada hari ini kami merasa dikuatkan oleh sahabat-sahabat kami yang kami kasihi, oleh karena mau hadir di tempat ini mendoakan Bapak. Saya waktu di rumah sakit, ada TV yang mempunyai channel YouTube. Saya selalu perdengarkan kepada dia adalah firman-firman dari YouTube, dari gereja GSJS atau dari gereja Bethel. Kemudian saya tunjukkan sama dia, bilang aku senang dengar ini. Papa bisa dengar atau enggak? Ini aku bisa dengar. Mungkin dia lihat dari mimik, mungkin itu udah kemampuan dia terlatih selama 2 tahun. Karena kalau kita ngomong dari samping dia agak nol, tapi kalau hadapan dia dengan saya dia tahu, mungkin dia bisa membaca itu. Jadi Papa ini orang yang saya bersyukur. Papa ini orang yang dekat sama Tuhan. Dan saya secara pribadi pastikan Papa sepanjang ini umurnya karena memang Tuhan yang memberikan. Dan pada hari ini juga Tuhan yang menjemputnya untuk berada di surga beserta Bapa yang begitu baik kepada kami. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang, saya tidak mau bilang penyakit ini membawa kematian bagi dirinya, karena pribadi kami keluarga. Karena memang usia yang sudah begitu panjang itu kami syukuri. Kami tidak mau bahwasanya penyakit itu mungkin memotivasi dia supaya dia lebih lagi mengasihi orang lain. Karena Bapak ini orang yang luar biasa baik bagi kami. Tuhan memberikan dia penyakit, itu salah satu motivasi dia untuk mungkin dia membaca Alkitab yang begitu kuatnya. Itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih buat Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ucapkan terima kasih kepada pihak keluarga yang dikasih oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian warna adalah kebenaran. Bersama-sama dari awal katakan tenang akhiri hatiku. Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja.
Yesus, kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidupku. Ini iman percaya kami ya Allah. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Hanya bersama Yesus, bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Hadirmu Tuhan, oh terima kasih Bapa. Engkau kami tinggikan Engkau di tempat ini. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya bagi-Mu lah hormat kami, hanya bagi-Mu sembah kami. Engkau layak terima pujian, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami muliakan Yesus, Tuhan kami. We praise You, we bless You, we praise You, we bless You. For You are worthy, You are worthy of all praise, Lord. Kau layak terima pujian, Engkau tetap layak dalam keadaan apapun. Engkau tetap layak kami tinggikan, Engkau tetap layak kami puji. Sembah kami bagi-Mu ya Allah. Sepanjang saya mengenal Tuhan Yesus sampai hari ini, saya percaya Tuhan tidak pernah curang. Saya bisa hidup sampai hari ini, saya percaya Tuhan jaga. Dan saat melihat usia Bapak 89 tahun, dalam hati saya langsung doa, Tuhan, saya maulah sampai 89 Tuhan. Dan saya saat melihat anak-anak dari Bapak, semuanya orang-orang yang baik, saya maulah Tuhan, anak-anak saya semuanya orang-orang baik, orang-orang benar.
Dan saat saya mau sampaikan ini, Tuhan katakan, jangan gelisah, jangan gelisah, percaya kepada Allah. Seorang hamba Tuhan bernama C.S. Lewis, dia pernah memberikan sebuah pernyataan. Apakah engkau pernah tidak puas di dunia ini? Kalau engkau bisa merasakan tidak puas di dunia ini, artinya engkau tidak diciptakan untuk dunia ini. Artinya sangat dalam. Dan saya merenungkan, saya percaya tempat kita sebenarnya memang bukan di dunia ini. Amin. Tempat kita itu sebenarnya Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal. Jika tidak demikian, Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengatakannya kepadamu. Jadi tempat kita sebenarnya ada di rumah Bapa. Amin. Tapi saat saya kembali merenungkan tentang rumah Bapa, saya percaya Tuhan Yesus datang. Dia menjadi koneksi, menjadi konektor antara bumi dengan surga. Dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menempatkan Adam dan Hawa dalam satu taman, dan Allah bersekutu dengan Adam dan Hawa. Suatu hari Adam dan Hawa berbuat kesalahan, dan akhirnya Allah terpisah daripada mereka, dan pada saat itulah surga sudah terpisah dengan bumi. Tapi Tuhan punya rencana di mana saat Yohanes 3:16 katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan berikan Tuhan Yesus, anak yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat itulah Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus menjadi sebuah konektor antara kita dengan Bapa kembali di surga. Saat ini berarti artinya apa? Artinya rumah Bapa bukan di surga saja. Rumah Bapa sudah ada bersama dengan kita di bumi ini. Saya percaya pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikuti perintahnya. Saya percaya setiap kita baik Allah, kita ini adalah rumah Bapa. Kita adalah rumah Bapa. Inang dan Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata-kata penghiburan yang bisa menghibur saat orang yang kita kasihi itu meninggal. Tidak ada kata-kata yang sanggup menghibur kita. 2 tahun lebih istri juga ditinggalkan Papa. Waktu itu Papa berusia 83 tahun. Nah, pada saat itu teman-teman semua datang, dan saya percaya mereka juga tidak tahu mau bicara apa. Mereka tidak tahu bagaimana menghibur. Tapi pada saat saya melihat teman-teman hadir, saya sudah terhibur. Kami keluarga sudah terhibur. Dan kami berharap dengan keadaan sekarang, kehadiran kami semua, mohon bisa menghiburnya dan Bapak Ibu semua. Dan memang Tuhan Yesuslah penghibur yang sejati buat kita. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang hidup ini kita akan berjalan, ya, kita tidak pernah tahu waktu masing-masing kita. Tapi kita hanya bisa berharap. Kita bisa berharap karena kita punya pengharapan di mana Tuhan Yesus menyediakan tempat buat setiap kita di surga. Kita hanya bisa berharap setiap kita satu hari nanti bertemu dengan orang-orang kita kasih di surga, di rumah Bapa. Jadi ingat, jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya pada Tuhan Yesus. Kita semuanya jangan gelisah. Amin Bapak Ibu. Amin. Shalom semuanya. Shalom kami kasihi keluarga besar Damanik.
Di sini ada sahabat kami Pak Yuna, dan saya mengenal Pak Darwis, dan sidang pergabungan yang saya muliakan. Bicara mengenai pergabungan, tanggal 25 bulan 8 dan saya ingat bahwa Pak Yuna pernah menghibur saya karena tanggal 24 Agustus kemarin, maka ibu saya dipanggil Tuhan dengan usia 87 tahun. Ya, jadi Pak Yuna, saya dalam kesaksiannya berkata, saya belum pernah mengalami, tapi sambil bergetar-getar. Tapi dia sudah merasakan, membayangkan aja udah bergetar-getar. Dan saya bilang, ketika saya begitu banyak mengisi acara penghiburan, tapi ketika saya mengalami ibu saya dipanggil Tuhan, saya juga tidak bisa. Kenapa? Karena memang perpisahan itu adalah sesuatu yang paling tidak menyenangkan. Karena berakhirnya hubungan antara bapak dengan ibu, bapak dengan anak-anak. Di sini yang sebenarnya yang apa yang kita alami selama ini nggak bisa terulang kembali. Di situ yang membuat ini sebenarnya. Rasanya kalau ditanya mau berapa tahun lagi, kita pasti bertambah lagi. Berapa tahun terus tidak ada cukupnya. Padahal semua orang bilang 87 udah luar biasa. Tadi saya lihat di sini 89, 2 tahun lebih. Dan saya sebagai laki-laki seorang suami juga ingin sampai 89 tahun, apalagi kami dengar Bapak seorang yang aktif itu ya, suka membaca firman Tuhan, dan ini menjadi kekuatan. Justru tadi kesaksian Pak Davis yang menguatkan kami, bisa nggak kami nanti sampai usia segini tetap menyenangi daripada firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, memang kalau kita membaca di pengkhotbah, semua kita orang percaya tahu untuk segala sesuatu ada waktunya. Bawah kolong langit ini ada waktunya. Semua kita tahu. Kita juga tahu bahwa kehidupan manusia seperti rumput yang sekarang ada, besok sudah hilang, dan dia tidak dikenal lagi di tempatnya. Tapi kita tetap aja yang namanya kehilangan, kepergian, itu adalah suatu hubungan yang istimewa yang berakhir. Nah, disinilah kemarin saya juga dapat dari Pak Elmi, ternyata kehadiran daripada teman-teman ketika kita dalam masa-masa yang membutuhkan hubungan, itu apa yang memberikan kekuatan. Saya percaya semua yang hadir juga berdoa, kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan bagi semua keluarga. Demikian juga keluarga tempat ini, amin. Amin. Nah, jadi saya mau sedikit sharing. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kami. Perkataan ini tidak sederhana sekali, mengucap syukur dalam segala hal, apalagi kita dalam kemalangan, dalam satu hal yang kita kehilangan. Apa sih yang dimaksud dengan mengucap syukur? Di sini kita harus bedakan, apakah kita mengucap syukur lantas kita bisa mengubah keadaan? Tidak. Tapi mengucap syukur artinya keadaan itu. Bapak yang kita kasihi, Bapak Rodewik Agustinus, dia sudah dipanggil Tuhan. Tapi kita bisa mengucap syukur bahwa kita ada dalam keadaan itu. Hati kita, perasaan kita, iman kita, bahwa kita percaya bahwa kita semua nanti juga ada bersama Bapa di surga. Amin. Amin. Dan mengucap syukur, nah itu tidak gampang, karena mengucap syukur juga bukan berarti kita menikmati penderitaan, tapi kita percaya bahwa perasaan kita, iman kita itu akan mengubah segala sesuatunya. Itu yang berbeda. Mengucap syukur juga bahwa kita tidak ada dalam kepahitan. Kadang-kadang kita pahit, kalau ditinggalkan itu pahit, kan begitu.
Nah, jadi mengucap syukur itu artinya menjaga hati kita ini tetap hidup. Sebab dikatakan ketika dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dan hasilnya saya berdoa, damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi daripada hati dan pikiran kita. Harapan kami, seluruh proses daripada mulai dari perkabungan sampai hari ini sampai pemakaman, semua keluarga ada dalam damai sejahtera Tuhan. Semua kita menjaga hati kita, jangan kita pahit, karena kita harus mengucap syukur. Itu yang dimaksud dengan mengucap syukur. Dan saya percaya renungan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Sekali lagi Pak Yuna, sahabat kami, tadi mungkin Kepala Pembina sudah telepon dan saya sudah sampaikan, kirim salam bagi keluarga besar semuanya, dan pesannya kira-kira apa sih tadi yang dibutuhkan saya sudah sampaikan. Dan terakhir, ini yang tadi saya mau sampaikan, bersyukur bukan berarti tanda semuanya baik, tapi tanda bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Nah, itu dia bersyukur. Kalimat sederhana saya akan tutup di sini. Syukur tidak selalu mengubah situasi. Syukur tidak mengubah situasi. Bapak kita yang sudah dipanggil Tuhan, situasi tetap sama. Tapi bersyukur itu akan mengubah hati kita untuk menjalani situasi ini. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, langkahkan langkahku. Bapak kami bersyukur, terima kasih kalau malam ini Tuhan boleh pakai kami hamba-hamba-Mu untuk boleh memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan. Dan kami tahu Tuhan bahwa manusia terbatas dalam memberikan penghiburan, tapi Engkau Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu, Engkau yang tak terbatas yang memberikan kami penghiburan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Damainya ku rasakan, belayar tangan kasih-Nya, seakan menyatakan di sisiku Dia selalu berada. Suaranya manis lembut, berbisik di hatiku, menghibur di kala sunyi. Katanya Dia selalu dekatku. Tak usah hatiku gelisah, walaupun datang cobaan. Selama ku berserah padanya, Dia memberi kemenangan. Suaranya manis lembut, berbisik di hatiku, menghibur di kala sunyi. Katanya Dia selalu dekat.
mata. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Semua lagi katakan bersama saudara. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih buat rekan pelayanan dari GBI Glass House dan juga dari STRN, dari GBI Rumah Persembahan, keluarga besar GBI Bina Plaza. Kami dari keluarga ayah kami, Ludwig Agustinus Damanik, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Firman yang diberikan itu menguatkan hati kami mendengarkan mereka. Terima kasih buat doa yang diberikan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Minta, Bapak Lukman Sregar, teman-teman semua, buat sumbangsi lagu tadi. Walaupun saya ikut bernyanyi, karena saya mau berselancar, bersyukur atas situasi ini. Ketika apa yang harus kita hadapi saat ini memang harus langsung kita kalau saya langsung maju terus. Saya harus ubah hati saya. Terima kasih, dan kami percaya, doakan kami untuk acara esok hari dan acara pengebumian semayaman berjalan lancar. Dan ketika kami nanti pulang kembali ke kehidupan kami, aktivitas kami masing-masing, doakan kami. Tetaplah kami berada di dalam kasih karunia Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tidak gelisah hati kami, karena hanya Tuhanlah sumber perhentian kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa balas buat kebaikan Bapak Ibu atas penghiburan yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman.
lama bersama dia, hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan.